Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi daripada strategi, yaitu tentang isu manajemen dan operasi. Jadi ketika kita mengimplementasikan strategi itu tidak terlepas dari bagaimana di dalam perusahaan itu tentang manajemennya, dan tentunya di sini berkaitan dengan operasi daripada perusahaan itu, karena pada prinsipnya strategi adalah untuk melancarkan dari operasi daripada perusahaan dan dijalankan oleh pihak manajemen daripada perusahaan. Nah, proses manajemen strategik ini tidak berakhir pada penentuan apakah strategi atau strategi harus dikejar. Jadi tidak berhenti pada ini ya, formulasi strategi yang telah kita bahas sebelumnya. Namun demikian harus ada translasi pemikiran strategis ke arah tindakan strategis. Jadi ketika implementasinya, tindakan-tindakan dalam implementasi strategi itu merupakan tindakan-tindakan yang strategis. Translasi ini lebih mudah jika manajer dan karyawan dari perusahaan ini paham tentang bisnis dan juga merasa menjadi bagian dari perusahaan, terlibat dalam aktivitas formulasi strategi yang akan berkontribusi untuk membantu kesuksesan organisasi. Seperti yang kita bahas pada chapter sebelumnya ya, bahwa corporate culture dalam hal ini berperan penting di dalam implementasi daripada strategi perusahaan. Nah, tanpa pemahaman dan komitmen, usaha implementasi strategi ini tentunya akan menghadapi permasalahan yang besar, karena inti daripada keberhasilan implementasi strategi itu juga pastinya berada di pihak manajemen dan seluruh stakeholder yang ada di dalam perusahaan dalam mensukseskan pilihan strategi yang dipilih dalam formulasi strategi. Nah, rencana strategis yang sempurna secara teknis akan hanya memberikan sedikit tujuan jika tidak diimplementasikan. Sudah pasti ya, jadi ketika rencana strategis yang telah dirumuskan dalam formulasi strategis itu tidak akan berkontribusi kepada tujuan atau hasil yang diharapkan tanpa diimplementasikan. Nah, perubahan datang melalui implementasi dan evaluasi ya, bukan hanya sekedar melalui rencana saja. Jadi kalau rencana tidak dijalankan di dalam implementasi dan komitmen atas perubahan, maka tentunya di sini hanya akan menjadi sebuah wacana saja. Sifat daripada implementasi strategi ya, bahwa formulasi kesuksesan strategi ini tidak menjamin kesuksesan mengimplementasikan strategi. Jadi ketika sukses dalam hal kita memformulasikan strategi, kita sukses dalam hal melakukan analisis eksternal, analisis internal, kemudian memformulasikan strateginya, ini belum tentu dapat berkontribusi pada kesuksesan implementasi strategi. Selalu lebih sulit untuk melakukan suatu implementasi strategi daripada formulasi strategi, walaupun saling berkaitan. Keduanya tentunya di sini sangatlah berbeda, karena ketika kita sudah dalam tahap implementasi strategi, di sini komitmen tentunya menjadi hal yang paling utama yang harus ada di dalam perusahaan. Komitmen siapa? Seluruh stakeholder internal. Jadi semua saling mendukung dalam implementasi strategi yang sudah ditetapkan dalam formulasi strategik untuk mencapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Formulasi dan implementasi strategik itu dapat dibandingkan dalam beberapa cara. Yang pertama, formulasi strategi ini diposisikan sebelum tindakan, jadi memformulasikan dulu ya. Seperti kita bahas dalam pertemuan sebelumnya ya, kita memformulasikan strategi berdasarkan pada analisis eksternal dan internal, kemudian kita di situ memilih strategi yang mana. Nah, sementara implementasi strategik ini dikelola selama tindakan ya. Jadi selama tindakan artinya apa di sini? Implementasi daripada strategi yang telah dirumuskan dalam formulasi strategik. Nah, formulasi strategik ini berfokus pada efektivitas, sedangkan ketika kita sudah masuk implementasi strategi, ini fokusnya pada efisiensi.
Nah, formulasi strategi utamanya adalah proses intelektual. Jadi kita berpikir, karena di sini kita bicara ini ya tentang konseptual di dalam memformulasikan strategi ini. Kemudian implementasi strategi ini utamanya kita berpikir di level operasional. Nah, tentunya bagaimana yang sudah kita formulasikan itu yang pada akhirnya bisa kita implementasikan di dalam proses operasional perusahaan. Formulasi strategik mensyaratkan intuisi yang baik dan kemampuan analisis, sedangkan implementasi strategik di sini mensyaratkan motivasi dan kemampuan. Jadi motivasi dan kemampuan siapa? Seluruh individu atau stakeholder yang akan menjalankan strategi yang telah diformulasikan. Formulasi strategi di sini mensyaratkan koordinasi antara beberapa individu, sedangkan implementasi strategi di sini mensyaratkan koordinasi antara banyak individual. Jadi formulasi strategik itu bisa dipikirkan di ini ya, beberapa level ya, dari terutama di level pimpinan. Kemudian kalau kita sudah bicara implementasi strategik itu lebih ke arah individual seluruh anggota organisasi atau perusahaan, karena di sini akan terkait di dalam operasional daripada implementasi strategik. Bagaimana implementasi strategi dari perspektif manajemen ya dalam semua organisasi ya, kecuali organisasi terkecil, transisi dari formulasi strategi ke implementasi strategik di sini membutuhkan pembagian tanggung jawab dari para pembuat strategi ke manajer fungsional dan divisional. Manajer dan karyawan ini akan lebih termotivasi dengan merasakan ketertarikan sendiri daripada ketertarikan organisasi, kecuali dua hal yang bersamaan. Ini adalah alasan utama manajer divisional dan fungsional sebaiknya terlibat dalam sebanyak mungkin aktivitas formulasi strategik dan implementasi strategik. Jadi tadi di atas juga sudah saya sampaikan ya bahwa ketika kita memformulasikan strategik itu ada di level pimpinan, namun demikian pimpinan tidak hanya berada dalam ini ya pimpinan puncak ya, tapi di sini sampai dengan ke level pimpinan di operasional, jadi bisa di divisional ataupun di fungsional, karena ini nanti yang akan mengendalikan dalam implementasi strategi yang telah diformulasikan. Jadi ketika kita bicara efisiensi, tentunya apa yang telah ditetapkan dalam formulasi strategi terkait dengan efektivitasnya nanti bisa menjadi ini ya pengendali di level operasional oleh manajer divisional dan juga di manajer fungsional. Manajer dan karyawan dalam organisasi ini sebaiknya berpartisipasi sejak awal dan secara langsung dalam proses keputusan implementasi strategi. Seringkali para pembuat strategi ini terlalu sibuk secara aktif di dalam mendukung usaha implementasi strategi dan kurangnya ketertarikan mereka dapat menjadi berbahaya bagi organisasi. Jadi ketika ini ya perumus strategik di situ tidak terlibat di dalam implementasinya, tentunya ini akan membahayakan organisasi. Rasionalisasi tujuan dan strategi sebaiknya dimengerti dan secara jelas dikomunikasikan dalam organisasi, atau istilah lain di sini adalah diinternalisasi kepada seluruh anggota organisasi ya, bagaimana strategi perusahaan itu ketika sudah ditetapkan. Sehingga pada akhirnya seluruh pihak, seluruh individu memahami dalam implementasi strategi yang telah dirumuskan di dalam formulasi strategi. Dalam strategi juga tidak terlepas dari tujuan tahunan daripada perusahaan. Penentuan tujuan tahunan ini adalah aktivitas desentralisasi yang secara langsung melibatkan semua manajer di dalam organisasi. Partisipasi aktif dalam penentuan tujuan tahunan ini dapat menimbulkan komitmen dan penerimaan. Tujuan tahunan penting di dalam implementasi karena apa? Yang pertama, bisa menunjukkan dasar pengalokasian sumber daya. Jadi tujuan tahunan di sini tentunya akan disesuaikan dengan sumber daya daripada perusahaan itu.
Nah, sumber daya dimaksud tentunya tidak meliputi 5 sumber daya yang telah menjadi bahasan kita di chapter sebelumnya. Mekanisme utama untuk mengevaluasi para manajer. Jadi di dalam tujuan tahunan di sini tentunya sebelum menetapkan tujuan tahunan kita akan mengevaluasi bagaimana kinerja dalam 1 tahun berjalan. Nah, tentunya ini merupakan evaluasi bagi para manajer untuk menentukan tujuan di periode berikutnya. Instrumen besar untuk memonitor kemajuan dalam memperoleh tujuan jangka panjang. Jadi tujuan jangka panjang itu dalam pencapaiannya harus dilakukan monitoring setiap tahunannya atau periodenya, menentukan prioritas organisasi, divisional, dan juga departemen. Tujuan tahunan yang jelas tidak menjamin implementasi strategi yang sukses, namun mereka memungkinkan bahwa tujuan personal dan organisasi ini dapat diselesaikan. Jadi meskipun ada tujuan tahunan yang jelas, tentunya di sini belum tentu menjamin implementasi strategi yang sukses, karena implementasi strategi yang sukses tentunya akan ditentukan oleh apa? Yaitu oleh kemampuan atau komitmen, pemahaman daripada personal yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu. Sehingga di sini tujuan tahunan yang diawali dengan penetapannya diawali dengan evaluasi tahunan, keterkaitannya dengan tujuan jangka panjang bisa menjadi tolok ukur di dalam bagaimana sebenarnya implementasi strategi, jadi kesuksesan implementasi strategik per periodenya. Kebijakan menjembatani penyelesaian masalah yang terjadi dan membantu implementasi strategik. Nah, kalau kita bicara kebijakan, berarti di sini apa yang paling berperan atau siapa yang paling berperan, yaitu di level top leader ya. Demikian umumnya, kebijakan mengacu pada pedoman spesifik, metode prosedur, urutan bentuk, dan praktek administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong maksud tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memungkinkan karyawan dan manajer memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi yang diimplementasikan ini akan sukses. Jadi strategi di dalam implementasinya tentunya tidak langsung ini strateginya, ini harus diimplementasikan. Nah, dalam implementasinya dibutuhkan apa? Kebijakan-kebijakan pendukung ya, yang mengarahkan semua anggota organisasi untuk menjalankan operasionalnya untuk mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini juga tidak terlepas dari alokasi sumber daya. Karena dalam pencapaian tujuan strategi jangka panjang yang terpenting adalah apa? Sumber daya gitu. Sehingga dalam implementasinya kita selalu bicara efisiensi. Alokasi sumber daya ini adalah aktivitas sentral dalam manajemen yang memungkinkan pelaksanaan daripada strategi. Semua organisasi setidaknya mempunyai 4 tipe sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, finance, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Ya, jadi kalau sebelumnya kita kenal ya, ada 5 ya. Jadi ini yang belum masuk di sini apa? Yaitu sosial, sumber daya sosial ya. Jadi sumber daya sosial pun sebenarnya juga di sini akan berperan dalam pencapaian strategik daripada perusahaan. Nanti di bawah ada ini ya, contoh bagaimana sumber daya sosial itu kok bisa mendukung dalam implementasi daripada strategi perusahaan. Dalam implementasi strategik itu juga diperlukan kemampuan daripada pimpinan dalam mengelola konflik, dari manajemen konflik. Ketergantungan tujuan dan persaingan antara sumber daya yang terbatas, di sini sering mengarahkan kepada konflik ya. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih pada satu atau lebih isu. Menentukan tujuan tahunan ini dapat mengarahkan kepada konflik karena individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda, jadwal yang membuat tekanan, kepribadian yang tidak sesuai, dan kesalahpahaman antara manajer lini dan manajer staf terjadi.
Jadi di sini dibutuhkan kemampuan pengelolaan konflik dari siapa? Dari top leadernya. Berbagai pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik ini dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu melalui penghindaran, penyatuan, atau konfrontasi. Nah, ini biasanya akan disatukan ini ya dalam sebuah penggodokan, dalam sebuah forum ya, untuk menyatukan ini kepentingannya gitu ya, karena terbatasnya sumber daya tentunya di sini yang masing-masing lini di dalam perusahaan punya target sendiri-sendiri dan bagaimana itu bisa disatukan. Sehingga di situ pada akhirnya semua lini atau semua divisi di sini bisa optimalisasi dalam implementasi strategi untuk pencapaian ini ya, strategi yang telah diformulasikan oleh organisasi atau perusahaan. Beberapa isu yang mensyaratkan kebijakan manajemen ya, biasanya ada beberapa hal ya. Yang pertama, menawarkan pelatihan dan seminar pengembangan manajemen yang terbatas atau ekstensif, sentralisasi atau desentralisasi aktivitas pelatihan karyawan, merekrut melalui badan karyawan, kampus atau koran, mempromosikan menggunakan dari dalam atau mempekerjakan dari luar, mempromosikan basis jasa atau basis senioritas, kemudian menghubungkan kompensasi eksekutif dengan tujuan tahunan atau jangka panjang ya terkait dengan capaian ya tentunya di sini, menawarkan berbagai atau beberapa keuntungan karyawan, bernegosiasi secara langsung atau secara tidak langsung dengan serikat pekerja. Jadi di sini beberapa isu ini biasanya membutuhkan kebijakan manajemen untuk mendukung implementasi daripada strategi perusahaan. Menyesuaikan struktur dengan strategi itu sangat penting ya. Jadi karena di sini dalam implementasi strategi siapa yang mengimplementasikan yaitu pihak manajemen, sehingga struktur adalah sangat penting di dalam implementasi strategik. Perubahan dalam strategi seringkali membutuhkan perubahan struktur organisasi karena 2 alasan utama biasanya kalau terjadi perubahan struktur. Pertanyaannya, kalau ini strategi yang akan diimplementasi, perlukah perubahan struktur? Terkadang memang diperlukan gitu ya. Pertama, struktur secara luas menunjukkan bagaimana tujuan dan kebijakan ini dibuat. Alasan kedua, mengapa perubahan dalam strategi seringkali membutuhkan perubahan struktur adalah struktur ini menunjukkan bagaimana sumber daya itu akan dialokasikan. Jika struktur organisasi berdasarkan kelompok pelanggan, sumber daya akan dialokasikan menurut pembagian tersebut ya. Karena tentunya sumber daya yang dimiliki perusahaan itu tidak terbatas ya, karena pasti terbatas, sehingga di sini bagaimana alokasi sumber daya itu menjadi hal yang penting yang akan dijalankan oleh perusahaan, bagaimana membagi sumber dayanya untuk optimalisasi implementasi daripada strategik yang telah diformulasikan. Beberapa keputusan pertukaran manajemen yang dibutuhkan di dalam implementasi strategik ya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, menekankan laba jangka pendek dan jangka panjang. Menekankan margin laba atau pembagian pasar, menekankan pengembangan pasar, juga penetrasi pasar, kemudian memberhentikan atau cuti, mencari pertumbuhan atau stabilitas, mengambil risiko yang tinggi atau rendah ya di dalam implementasi strategik, menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial atau lebih profitable, mengalihdayakan secara eksternal atau membangun secara internal, merestrukturisasi atau membuat kembali, menggunakan solvabilitas atau ekuitas untuk menaikkan dana, menggunakan karyawan paruh waktu atau penuh waktu. Nah, semuanya ini membutuhkan ya keputusan dari pihak manajemen. Jadi kebijakan-kebijakan terkait dengan ini tentunya akan berimpak pada kesuksesan daripada implementasi strategi.
Gejala-gejala struktur organisasi yang tidak efektif ya, tadi dijelaskan bahwa struktur organisasi ini dapat mempengaruhi daripada implementasi strategik ya, ketika diimplementasikan ya, ketika kita implementasi strategik, kita akan bicara tentang efisiensi dan efektivitas ya. Efektivitas kita merumuskan, kemudian efisiensi ya, efisiensi sumber daya. Namun demikian struktur organisasi itu bagaimana, efektif atau enggak, ataukah akan menimbulkan inefisiensi ataukah bisa menimbulkan efisiensi di dalam perusahaan ketika strategi dijalankan. Nah, gejala-gejala yang struktur organisasi yang tidak efektif yang pertama, terlalu banyak level manajemennya, terlalu banyak pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang, terlalu banyak perhatian yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah antara departemen, antar departemen ya, terlalu luas lingkup kontrol, terlalu banyak tujuan yang tidak dicapai, menurunnya kinerja perusahaan atau bisnis, kehilangan pijakan ke perusahaan rival, pendapatan atau laba dibagi berdasarkan angka karyawan atau angka manajer yang rendah dibandingkan dengan perusahaan level. Jadi ini beberapa struktur gejala ketika struktur organisasi kita itu nggak efektif dalam implementasi strategi atau di dalam operasionalnya. Sehingga kalau terjadi gejala seperti ini, kita perlu evaluasi ketika kita akan mengimplementasikan sebuah strategi yang telah kita formulasikan. Implementasi daripada strategi itu sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, bahkan juga ketika formulasi strategi ketika mau diimplementasikan struktur organisasinya kurang memadai juga harus disesuaikan. Nah, sebenarnya di sini apa saja struktur organisasi yang bisa dipakai oleh perusahaan ya. Jadi di sini dikenalkan 4 jenis struktur organisasi ya. Jadi yang pertama adalah struktur fungsional, di mana ini adalah yang paling banyak diterapkan ya di organisasi maupun di perusahaan karena paling mudah ya. Struktur fungsional di sini mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis seperti operasi dan produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Beberapa kerugian struktur fungsional itu adalah akuntabilitas puncak, meminimalkan kesempatan pengembangan karir, dan terkadang dikarakterisasi oleh moral karyawan yang rendah, konflik dini atau staf, delegasi otoritas yang buruk, dan perencanaan yang tidak memadai akan produk dan pasar ya. Jadi karena ini mudah ya untuk diterapkan, namun terkadang di sini diperlukan kontrol yang tinggi ya dari pimpinan. Kemudian yang kedua adalah struktur divisional. Struktur divisional di sini memiliki beberapa keunggulan jelas ya. Yang pertama dan mungkin yang paling utama, akuntabilitasnya jelas karena di sini berbasis divisi, sehingga manajer divisional ini dapat memegang tanggung jawab untuk penjualan dan tingkat keuntungan. Keunggulan lain dari desain divisional adalah membuat kesempatan pengembangan karir di dalam organisasi dan mengembangkan produk dan bisnis baru untuk ditambahkan dengan mudah. Yang ketiga adalah struktur matriks ya. Struktur matriks adalah yang paling kompleks dari semua desain karena bergantung pada aliran vertikal dan horizontal dari otoritas dan komunikasi. Sebaliknya, struktur fungsional dan divisional ini sangat bergantung pada aliran vertikal otoritas dan komunikasi. Struktur matriks dapat menghasilkan overhead yang lebih besar karena membuat lebih banyak posisi manajemen. Jadi karena posisi manajemennya lebih banyak ya, sehingga overhead-nya akan lebih besar. Karakteristik lain dari struktur metrik yang berkontribusi pada seluruh kompleksitas yang ada ini meliputi kewenangan anggaran 2 lini, 2 sumber dalam pemberian penghargaan dan sanksi, pembagian kewenangan, saluran pelaporan ganda, dan kebutuhan untuk sistem komunikasi yang ekstensif dan efektif. Dan yang terakhir adalah struktur SBU ya, Strategi Business Unit.
Struktur SBU ini mengelompokkan divisi yang sama ke SBU dan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab untuk setiap unit ke eksekutif senior yang melaporkan secara langsung ke Chief Executive Officer. Perubahan dalam struktur dapat memfasilitasi implementasi strategi dalam meningkatkan koordinasi antar divisi yang sama dan menyalurkan akuntabilitas ke unit bisnis yang berbeda. Jadi di sini optimalisasi ke bisnis unitnya. Jadi untuk struktur organisasi kita kenal ada 4 struktur ini ya. Jadi akan diterapkan di perusahaan seperti apa, tentunya menyesuaikan dengan strategi perusahaan yang telah diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh perusahaan. Namun demikian dari struktur organisasi yang ada ini masing-masing punya ini ya kelebihan dan kelemahan, dan tentunya ini yang akan dicermati oleh perusahaan mau menerapkan dengan struktur yang mana. Keuntungan dan kerugian yang pertama untuk struktur organisasional ya. Yang pertama adalah keuntungannya sederhana dan tidak mahal. Kapitalisasi pada spesialisasi aktivitas bisnis seperti pemasaran dan keuangan, meminimalkan kebutuhan untuk mengelaborasi sistem kontrol dan juga memungkinkan pembuatan keputusan yang cepat. Sedangkan kerugiannya adalah akuntabilitasnya ke puncak, delegasi otoritas dan tanggung jawab ini tidak didukung, meminimalkan pengembangan karir, moral karyawan dan manajernya rendah, perencanaan yang tidak memadai atas produk dan pasar, memimpin untuk pemikiran sempit jangka pendek, memimpin untuk permasalahan komunikasi. Jadi ini keuntungan sama kerugian fungsional. Namun demikian tentunya ketika melihat kerugian atau kelemahannya, di sini bagaimana dari pihak ini ya, leader ini bisa untuk meminimalkan daripada ini kelemahan dari organisasi struktur organisasi fungsional ini. Kemudian kalau kita lihat organisasi divisional, keuntungannya akuntabilitasnya jelas karena berbasis divisi, memungkinkan lokal mengontrol situasi lokal ya, membuat kesempatan pengembangan karir, mempromosikan delegasi otoritas, memimpin iklan kompetitif secara internal, memungkinkan penambahan produk atau wilayah baru dengan mudah, memungkinkan kontrol dan perhatian yang ketat untuk produk, konsumen, dan wilayah. Tentunya di sini berbasis divisi-divisinya. Kerugiannya dapat menjadi mahal, duplikasi aktivitas fungsional ya dari masing-masing divisi, mensyaratkan kekuatan manajemen yang ini ya yang handal, mensyaratkan elaborasi sistem kontrol, kompetisi antara divisi menjadi sangat ketat untuk disfungsional, dapat memimpin pembagian ide dan sumber daya terbatas, beberapa wilayah, produk atau konsumen dapat menerima pelatihan khusus. Jadi tentunya di sini juga ada keuntungannya dan juga kerugian bagi pihak leader, tentunya bagaimana untuk meminimalisir daripada kerugian ketika menggunakan struktur organisasi divisional ini. Nah, desain divisional juga memiliki beberapa keterbatasan. Mungkin keterbatasan yang paling penting adalah sangat mahal ya, karena sejumlah alasan. Yang pertama, setiap divisi membutuhkan spesialisasi fungsional yang harus dibayar. Yang kedua, duplikat layanan staf, fasilitas, dan personalia. Yang ketiga, manajer harus bagus dan memenuhi syarat karena desain divisional menghadapi delegasi otoritas individu dengan kualitas yang lebih baik, mensyaratkan gaji yang lebih tinggi ya. Karena di sini dari masing-masing divisi ya diperlukan ahli. Struktur divisional juga menjadi mahal karena membutuhkan elaborasi sistem kontrol pusat, kompetisi antara divisi sangat ketat, yang pada akhirnya kalau tidak dikontrol di sini bisa menyebabkan disfungsional dan mengarahkan pada terbatasnya pembagian ide serta sumber daya untuk kebaikan perusahaan secara umum. Sedangkan struktur SBU, dua kelemahan struktur SBU adalah
Struktur tersebut mensyaratkan lapisan manajemen tambahan yang meningkatkan pengeluaran gaji dan peranan wakil presiden grup menjadi kurang jelas. Namun keterbatasan ini seringkali tidak melampaui keuntungan koordinasi dan akuntabilitas yang meningkat. Namun demikian, terdapat keuntungan dari struktur SBU, yaitu membuat pekerjaan perencanaan dan kontrol oleh perusahaan ini lebih bisa diatur ya. Jadi misalkan di dalam divisi kooperasi berjumlah 100, divisi tersebut akan dikelompokkan kembali ke dalam 10 SBU mengacu pada beberapa karakteristik umum seperti bersaing di industri yang sama, berlokasi di wilayah yang sama, atau memiliki pelanggan yang sama. Jadi di sini di dalam struktur SBU itu berbasiskan pada bisnis unitnya. Keuntungan dan kerugian daripada struktur yang terakhir ya, yaitu metrik ya. Keuntungannya adalah tujuan proyeknya jelas, karyawan melihat hasil kerja mereka bisa dengan jelas, menghentikan proyek dapat dilakukan dengan mudah, menggunakan peralatan khusus, personel, dan fasilitas, sumber fungsional dibagi rata sebagai duplikasi dalam struktur divisional. Namun demikian, kerugiannya membutuhkan aliran vertikal dan horizontal dari komunikasi, jadi komunikasinya ke atas dan juga secara ini ya, horizontal. Berbiaya tinggi karena menciptakan posisi manajer lebih banyak, melanggar kesatuan prinsip perintah, menciptakan garis ganda dari otoritas budget, menciptakan sumber ganda dari penghapusan dan hukuman, menciptakan otoritas ganda dan pelaporan, membutuhkan kepercayaan dan pemahaman yang saling menguntungkan. Jadi ini adalah keuntungan serta kerugian daripada struktur organisasi. Dalam implementasi strategi juga tidak terlepas dari restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan ya. Nah, apa itu restrukturisasi? Yaitu pengurangan atau ini ya, penghilangan pelapisan. Di sini mengurangi ukuran perusahaan dalam angka karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Jadi atau bisa dikatakan perampingan ya di sini. Pengurangan ukuran ini dimaksudkan untuk meninggalkan efisiensi dan efektivitas. Jadi meningkatkan ya, maksudnya meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Ya. Restrukturisasi ini berpihak kepada kepentingan pemegang saham dibandingkan dari kepentingan karyawan itu sendiri. Ya, manfaat utama dari restrukturisasi ini adalah terkait dengan efisiensi. Namun demikian, untuk beberapa perusahaan yang sangat birokratis, restrukturisasi ini biasanya bisa menyelamatkan perusahaan ya dalam hal ada ini ya terkait dengan kompetisi global dan juga mungkin juga kejatuhan daripada perusahaan. Namun demikian, akibat daripada restrukturisasi ini sisi buruknya adalah bisa mengurangi komitmen karyawan, kreativitas, dan inovasi yang mengiringi ketidakpastian dan trauma yang terkait dengan penundaan dan pencatatan karyawan yang sesungguhnya. Nah, karena kita ingat ya bahwa di dalam implementasi strategik, komitmen di sini sangat penting di dalam keberhasilan dalam implementasi strategik. Namun demikian strukturisasi itu bisa berefek buruk bagi penurunan atau mengurangi komitmen daripada ini ya karyawan sehingga akan menurunkan kreativitas dan inovasi sehingga ini akan berakibat kurang bagus bagi perusahaan. Namun demikian ketika restrukturisasi ini dilakukan tentunya yang terpenting adalah bagaimana sosialisasi ini kebijakan restrukturisasi itu kenapa harus dilakukan oleh perusahaan agar apa? Agar tetap bisa fokus pada implementasi strategi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hubungan ke antara kinerja itu terkait dengan strategi tentunya sangat erat ya. Karena di sini terkait dengan ketika kita bicara kinerja, otomatis di sini akan
kita ukur dengan ketercapaian keberhasilan daripada implementasi strategi yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana suatu sistem penghargaan organisasi ini lebih didekatkan lagi dengan kinerja strategisnya. Jadi, bagaimana sebuah SDM yang ada di internal itu berkontribusi pada tujuan strategis yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga di sini bisa dikatakan kinerja strategisnya. Nah, bagaimana keputusan pada gaji, promosi, penghargaan berdasarkan jasa dan bonus ini dapat digabung untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang dari suatu organisasi. Tidak ada jawaban yang secara luas diterima untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun sistem bonus ganda berdasarkan tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang ini telah menjadi sesuatu yang umum. Nah, persentase bonus tahunan manajer yang diberikan berdasarkan dari hasil kinerja jangka pendek versus hasil kinerja jangka panjang ini bisa bervariasi tergantung pada tingkat hierarki daripada organisasi. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa bonus tidak hanya berdasarkan pada pencapaian jangka pendek, karena sistem seperti ini mengabaikan strategi dan tujuan jangka panjang daripada perusahaan. Hingga di sini jelas ya bagaimana evaluasi tahunan yang ditentukan di dalam tujuan tahunan dan juga ke tujuan jangka panjang itu sangat terkait di dalam implementasi daripada strategi yang telah diformulasikan oleh perusahaan, dan juga ini akan terkait dengan kinerja karyawan yang ada di dalam perusahaan, dan tentunya sistem bonus akan sangat berperan di dalam keberhasilan implementasi daripada strategi. 5 pengujian yang sering digunakan untuk menentukan apakah rencana penggajian kinerja ini akan memberikan manfaat bagi organisasi. Ya, ini bisa 5 indikator ini bisa kita gunakan apakah kebijakan tentang kinerja, reward terhadap kinerja SDM itu ini memberikan manfaat bagi organisasi atau berperan dalam pencapaian tujuan strategis ataukah enggak. Yang pertama adalah apakah rencana tersebut memperoleh perhatian dari siapa? Dari SDM ya. Apakah karyawan memahami rencana tersebut? Pastikan karyawan ini paham akan rencana tersebut. Apakah rencana tersebut meningkatkan komunikasi? Jadi di sini ada interaksi. Apakah rencana tersebut benar-benar akan dibayar jika target telah tercapai? Apakah perusahaan atau unit berkinerja lebih baik, jadi ada peningkatan kinerja ataukah enggak di dalam organisasi tersebut. Ketika kita bicara implementasi strategi, pasti di sini tidak bisa dilepaskan dari manajemen perubahan. Nah, ketika kita bicara manajemen perubahan, pasti di dalam organisasi itu ada pro dan kontranya ya. Nah, bagaimana kita mengelola jadi penolakan terhadap change tersebut, atau di sini dalam hal SDM yang kontra terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan ini dapat dilihat sebagai ancaman tunggal terbesar bagi keberhasilan implementasi strategi. Penolakan dalam bentuk sabotase, menyebarkan isu yang tidak benar, dan ketidakinginan bekerja sama biasanya terjadi di dalam organisasi ya. Di dalam organisasi pro dan kontra itu pasti ada. Nah, penolakan terhadap perubahan ini dapat muncul pada tahap atau level manapun dalam proses implementasi strategi. Meskipun terdapat beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan perubahan, 3 strategi umum yang digunakan adalah strategi memaksakan perubahan, strategi mengajarkan perubahan, atau strategi menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan. Jadi ketiga strategi dalam implementasi strategi di dalam memberikan kebijakan kepada yang kontra terhadap perubahan itu bisa dilakukan ya. Namun demikian berarti di sini kontrolnya ada pada siapa? Kontrolnya ada pada leader. Jadi ada di top leader. Tapi perubahan di sini tidak akan berhasil ketika top leader sendiri tidak sadar terhadap manajemen atau terhadap perubahan yang ingin dilakukan organisasi itu sendiri. Jadi kata kuncinya
bagaimana keberhasilan terhadap perubahan atau menyesuaikan pada strategi yang telah diformulasikan ya. Di sini kata kuncinya ada pada leader daripada organisasi tersebut. Yang paling penting adalah top leadernya di dalam memahami perubahan yang terjadi. Jadi bagaimana semua individu pada akhirnya bisa menjadi agen perubahan. Tapi kalau dia tidak di dalam top leadernya sendiri tidak bisa menjadi agen perubahan, ya susah. Jadi bagaimana bisa mencapai ketercapaian daripada tujuan strategis yang telah ditetapkan atau strategi yang sudah diformulasikan. Berikutnya adalah menciptakan culture yang suportif di dalam implementasi strategik ya. Jadi di sini seluruh karyawan tentunya harus suportif ya di dalam bekerja sehari-hari, sehingga di sini culture suportif ini akan sangat mendukung dalam implementasi strategik. Jadi para pembuat strategi sebaiknya menyediakan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek culture yang ada yang mendukung strategi baru yang diajukan. Sekian mengindikasikan bahwa elemen-elemen berikut paling bermanfaat dalam mengembangkan culture ke strategi. Jadi sebelum kita mengembangkan strateginya, culture harus kita pahami ya di dalam organisasi. Terkadang culture ini bisa mendukung dalam implementasi strategi, namun demikian ada culture yang harus dilakukan untuk menetapkan strategi yang sesuai dengan perubahan yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang pertama adalah pernyataan formal akan filosofi, piagam, pernyataan kepercayaan, dan materi organisasi yang digunakan untuk perekrutan dan pemilihan serta spesialisasi. Yang kedua, mendesain ruang fisik, bagian muka gedung dan bangunan, pemodelan, pengajaran dan pelatihan oleh pemimpin, penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi, juga cerita, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang dan kejadian kunci yang terkait dengan perusahaan ya. Hal yang diperhatikan pemimpin bisa diukur dan juga dikontrol. Kemudian reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi, cara organisasi didesain dan distrukturisasi, kemudian juga sistem dan prosedur organisasi, kriteria yang digunakan untuk perekrutan, pemilihan, promosi, pelevelan, pemecatan, dan menguncilkan orang. Jadi 10 hal ini perlu diperhatikan oleh pendesain strategi ya di dalam pada akhirnya formulasi strategi yang ditetapkan itu yang mana ya, dan kemudian juga bisa diimplementasikan dengan baik dengan memperhatikan ke-10 hal ini. Nah, sehingga yang menjadi catatan di sini mungkin ada culture yang nggak cocok dalam implementasi strategi. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Apakah dilakukan change ataukah tetap strategi menyesuaikan dengan culture tersebut? Tentunya di sini akan dikontrol dengan kondisi eksternal. Kalau memang diperlukan change atau perubahan, tentunya di sini culture yang harus melakukan change ya. Jadi semua harus siap menjadi agen perubahan. Perhatian terhadap produksi dan operasi ini juga penting di dalam implementasi strategi, karena produksi dan operasi itu juga menjadi kata kunci di dalam keberhasilan dari sebuah organisasi ya, karena di sini berkaitan dengan cash flow perusahaan. Nonsen ketika bahwa perusahaan tidak bisa berproduksi dan beroperasi dengan baik, strategi bisa diimplementasikan dengan baik, karena di sini dua hal yang harus dilakukan beriringan, karena implementasi strategi membutuhkan sumber daya, terutama juga selain human capital ya, plus sumber daya manusia juga terkait dengan finansialnya gitu ya. Kemampuan, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi ini dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pencapaian tujuan. Proses produksi biasanya memiliki bagian dari 70% total aset perusahaan. Jadi memang kalau di perusahaan manufaktur ya, produksi itu menjadi hal yang paling besar dari operasional perusahaan. Bagian terpenting dalam proses implementasi strategi berada pada bagian produksi. Keputusan yang berhubungan dengan produksi seperti ukuran pabrik, lokasi pabrik, desain produk, pilihan peralatan, dan sebagainya ya. Ini
dapat menimbulkan dampak dramatis pada kesuksesan atau kegagalan usaha dalam implementasi strategik. Karena implementasi strategik pada intinya apa? Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas daripada apa? Daripada produksi dan operasi perusahaan, yang pada akhirnya ketercapaian strategi adalah untuk mencapai peningkatan atau ketercapaian tujuan kinerja daripada perusahaan. Ini berbagai hal tentang ini ya, strategi yang bisa diimplementasikan untuk berbagai tipe organisasi ya. Rumah sakit, strategi yang diimplementasikan bisa menambahkan pusat pengembangan produk, penyusunan sistem produksi, membeli alat khusus, dan menambahkan orang berkeahlian khusus. Kalau di bank bisa ini ya, misalkan strategi menambahkan 10 cabang baru, ini untuk pengembangan pasar ya. Penyesuaian sistem produksinya apa? Bisa melakukan analisis lokasi. Perusahaan komputer dengan membeli jaringan distribusi retail untuk integrasi ke depan, ya, strategi integrasi ke depan. Penyesuaian sistem produksinya apa? Mengganti sistem pengiriman, pengemasan, dan transportasi. Jadi ini kondisi adalah menyesuaikan strategi yang dipilih seperti apa dan bagaimana ya sistem produksi menyesuaikan untuk implementasi strategi. Berikutnya adalah terkait dengan sumber daya manusia. Di dalam implementasi strategik, bahwa sumber daya manusia ini sangat berperan dalam kesuksesan implementasi daripada strategik itu sendiri. Nah, sistem manajemen strategik yang didesain dengan baik ini biasanya dapat gagal jika perhatian yang diberikan kepada sumber daya manusia ini tidak atau kurang memadai. Permasalahan sumber daya manusia ini muncul ketika strategi ditetapkan oleh perusahaan. Biasanya dapat ditelusuri pada 1 dari 3 penyebab. Jadi ada 3 penyebab ini biasanya sumber daya manusia ini akan mengakibatkan pada kegagalan dari implementasi strategik. Yang pertama adalah adanya gangguan pada struktur sosial dan politik. Jadi cenderung ke arah ini ya, eksternal dan juga internal ya, struktur sosial di dalam perusahaan itu sendiri, bagaimana kondisi sosial daripada sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah kegagalan untuk mencocokkan kemampuan individu dengan mengimplementasikan tugas di dalam implementasi strategi. Jadi the right place on the right man itu sangat penting di dalam implementasi strategi. Kemudian dukungan manajemen puncak yang tidak memadai untuk aktivitas implementasi strategi. Jadi seperti di slide-slide sebelumnya ya sudah dijelaskan bahwa di sini dukungan manajemen puncak ya, jadi pemahaman manajemen puncak terhadap implementasi daripada strategi itu harus bagus ya, sehingga di dalam implementasi strategi itu kata kuncinya kan di dalam manajemen puncak. Nah, ketika manajemen puncak sendiri tidak memahami daripada strategi yang telah diformulasikan kemudian diimplementasikan, maka tentunya di sini sumber daya manusia yang ada di bawahnya itu akan ini ya, tidak mendukung dalam keberhasilan dari implementasi strategik itu sendiri. Implementasi daripada strategik ini juga menimbulkan ancaman untuk bagi manajer dan karyawan di dalam organisasi. Nah, adanya kekuatan baru dan juga hubungan suatu status ini perlu diantisipasi dan juga disadari. Nilai keyakinan dan prioritas kelompok secara formal dan informal ini mungkin tidak dikenali. Manajer dan karyawan mungkin akan mencoba untuk menolak di saat peran prerogatif dan kekuasaan mereka di perusahaan telah diubah. Jadi kekacauan struktur yang mengiringi eksekusi strategik harus diantisipasi dan disadari selama perumusan strategik dan dikelola selama implementasi daripada strategik ya. Jadi ketika kita sudah ini ya pada tahap formulasi strategi, kita juga sudah harus berpikir nanti si SDM-nya siapa yang akan menghandle daripada di setiap lini atau level ini ya di struktur implementasi strategi itu sendiri. Sehingga ketika kita tidak bisa menempatkan seseorang atau SDM kita dengan the right place on the right man, di sini akan
terjadi kesulitan atau kegagalan di dalam implementasi strategik yang telah diformulasikan. Makanya di sini penting untuk memahami atau mengelola daripada SDM di perusahaan di dalam implementasi strategi di bawah koordinasi atau di bawah ini ya pemahaman daripada manajemen puncak di dalam implementasi strategik itu. Kebutuhan untuk menyatukan manajer dengan strategik ini adalah memang karena pekerjaan ini memiliki tanggung jawab spesifik dan statis. Walaupun manusia adalah dinamis dalam konteks pengembangan diri, metode yang paling umum digunakan dalam mencocokkan manajer dengan strategi untuk diterapkan mencakup tindakan, memindahkan manajer, pengembangan pelatihan kepemimpinan, menawarkan aktivitas pengembangan karir, promosi, memperluas pekerjaan, dan memperkaya kerja. Jadi di sini semuanya aktif ya, SDM aktif di dalam implementasi daripada strategik itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana ketika ini ya, implementasi strategi itu dalam penempatan SDM untuk lebih memotivasi daripada SDM dalam mendukung daripada keberhasilan implementasi strategi. Beberapa strategi juga perlu dilakukan oleh perusahaan dengan adanya pelatihan, kemudian juga pengembangan karir, promosi. Nah, ini hal-hal yang dilakukan ini tentunya akan meningkatkan motivasi daripada ini SDM sehingga bisa atau mampu untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan atau diformulasikan oleh perusahaan. Atau mungkin dengan ESOP ya, Employee Stock Ownership Plan, di sini juga bisa meningkatkan motivasi daripada karyawan atau manajer. Nah, Employee Stock Ownership Plan itu adalah rencana pajak berkualifikasi mengandung kontribusi yang didefinisikan dan memberikan manfaat karyawan dengan jalan karyawan. Ini membeli saham perusahaan ya. Jadi ESOP itu adalah saham daripada perusahaan yang dialokasikan untuk karyawan. Jadi di sini bisa juga biasanya sebagai bonus bagi karyawan sehingga ini bisa meningkatkan motivasi daripada karyawan di dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi di dalam perusahaan. Atau mungkin di dalam motivasi karyawan dengan menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi perusahaan itu juga tidak hanya monoton ini ya untuk memanfaatkan karyawannya, karena keberhasilan seorang karyawan itu juga bisa berangkat dari rumah ya. Jadi sehingga di sini bagaimana perusahaan itu juga menghargai keluarga daripada karyawan itu sendiri. Jadi di sini 3 variabel penting yang digunakan di dalam penilaian ya terhadap ini bagaimana perusahaan itu bisa ini ya memperhatikan karyawannya sampai dengan di keluarganya ya. Itu adalah ketersediaan fleksibilitas, waktu, kesempatan yang baik, dan pembagian imbalan yang adil dalam perusahaan. Ya, jadi ini kaitannya adalah terkait dengan kesejahteraan daripada karyawan itu sendiri. Bahkan ada beberapa perusahaan itu menggunakan hari keluarga, misalkan ya. Jadi hari keluarga di sini adalah bagaimana si perusahaan itu memberikan 1 hari gitu ya, dan itu diberikan fasilitas kepada karyawan dengan mengikut sertakan keluarganya. Jadi di sini sehingga ada dukungan keluarga di dalam karir daripada si karyawan itu sendiri ya. Jadi sehingga tidak timbul yang namanya work konflik ya. Jadi ini ya konflik pekerjaan ya, work and konflik family ya. Jadi konflik antara pekerjaan dengan keluarga sehingga di sini tidak terjadi dan bagaimana keluarga itu bisa mensupport keberhasilan daripada karyawan itu sendiri. Ya. Ini beberapa perusahaan juga telah melakukan ini ya terkait dengan hari keluarga ya. Jadi hari keluarga itu bagaimana keterlibatan keluarga di dalam aktivitas di sebuah perusahaan. Dan ini bisa meningkatkan motivasi daripada karyawan sehingga mendukung di dalam implementasi strategi.
Demikian topik terkait dengan implementasi strategi yang terkait dengan ini ya, operasi ya, jadi manajemen dan operasi. Nah, kemudian nanti akan kita lanjutkan di topik manajemen strategi, di implementasi strategi terkait dengan finance dan pemasaran.